Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini, pagi ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan obrolan bincang-bincang keluarga kita mengenai Tuhan Kodim dan Tuhan Baru, dimana kemarin sudah dibahas bahwa Tuhan Baru adalah berlapis-lapis, yang pada intinya untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang Kodim, posisi kita harus nol, dan itu pun kita harus melalui guru yang berwasilah atau wali yang mursyidah, ataupun rasulun min anfusikum, ataupun Al-Mahdi ya, ataupun Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi dikatakan dalam Quran itu sebagai petunjuk hidup di akhir zaman. Untuk itu, untuk mencapai kepada Tuhan Kodim, kita harus mencari wasilah, menemukan wasilah, guru yang berwasilah, sehingga kita bisa menggapai kepada Tuhan yang di maliki yaumid. Untuk itu, lebih detailnya akan kita urai kembali mengenai Tuhan Kodim dan Tuhan Baru. Baik, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, billahi anta maksudi, wari maksudi. Jadi lanjut yang kita bincangkan kemarin, bahwa yang harus nol itu bertuhankan baru. Jadi ego kita yang bertuhankan pada Tuhan baru, itu yang wajib nol. Kemudian kita ingatkan lagi, apa yang dimaksud dengan Tuhan baru adalah yang dimaksud dengan baru, dimaksud adalah Tuhan adalah yang tersekat, terikat pada ruang dan waktu, ya, tersekat, terikat ruang dan waktu. Tuhan Kodim adalah Tuhan yang baku, mutlak dan kekal, plus real time, ya, yang ada di maliki yaumid, yaitu bintang wujudnya adalah roh yang berbagian sama ruh yang tidak mengenal ruang dan waktu. Kemarin kita sudah bincangkan betapa pernik-perniknya, berlapis-lapisnya dan tipisnya kan Tuhan baru, ya. Bahkan bentuknya itu macam-macam yang tidak serta-merta disebut sebagai Tuhan, distatuskan sebagai Tuhan, padahal itu sudah ada sebenarnya pada Tuhan, merupakan Tuhan walaupun Tuhan yang kecil. Nah, bentuknya apa yang kita banggakan, apa yang kita puja, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita agungkan, ya, apa yang kita sebut berulang-ulang, itu adalah hakikatnya Tuhan baru. Sebut dengan penuh kebanggaan, penuh rasa rumongso, itulah Tuhan baru. Bentuknya bisa anak, bisa harta, bisa harga diri, bisa kedudukan, bisa itu yang sebenarnya semua tersekat, terikat ada ruang dan waktu, diraih dalam ruang dan waktu. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan baru. Bentuknya bermacam-macam, ya, bentuknya bermacam-macam. Tuhan Kodim itulah yang nanti akan kita mungkin tambah perdalam pada kesempatan sekarang ini, Tuhan Kodim. Nah, Tuhan baru dan Tuhan Kodim itu memang tidak serta-merta dapat dipisahkan. Bahkan untuk mencapai Tuhan Kodim pun harus lewat Tuhan baru. Maka sebutannya adalah dua, waroin hijab, min waroin hijab, ya. Itu hijab adalah sifat wujud Tuhan baru, ada Tuhan Kodim adalah yang ada di balik hijab itu adalah min waroin hijab. Jadi tetap harus lewat Tuhan baru, yang Tuhan baru yang di balik Tuhan baru ada Tuhan Kodim. Jadi tidak bisa langsung. Tadi saya sebutkan bahwa harus lewat wasilah, ya, harus lewat wasilah. Nah,
sebenarnya hari ini saat ini kita akan lebih mendalami tentang Tuhan Qadim ya. Tuhan Qadim itu secara umum alamatnya ada di langit, alamatnya ada di akhirat ya. Akhirat dengan dunia itu ibarat atau identik dengan bumi dan langit ya. Langit itu adalah tempat tinggalnya atau habitatnya para ruh, itu langit ya. Itu langit. Nah, ternyata langit pun juga ada dua, sebagaimana Tuhan juga ada dua, ada langit yang sifatnya baharu, dunia, ada langit yang sifatnya qadim ya, ada langit yang sifatnya qadim. Langit yang sifatnya baru ya sekarang mungkin bisa kita gambarkan secara baru dengan panca indera ini, langit biru itu. Langit biru itu ya langit baharu ya. Kemudian kalau kita ambil surat Mulk misalnya sab'a samawatin tibaqo, surat ayat berapa itu? Al-Mulk ayat 2 kalau tidak salah, ayat 3 sekitar itu. 7 langit yang bertingkat-tingkat ya, 7 langit yang bertingkat-tingkat ya. Juga langit ya kadang berarti ada langit yang sifatnya baharu, ada langit yang sifatnya qadim. Itu akan kita membahas sampai di sana. Nah, bedanya adalah langit sebelum kita bicara itu langit ada 7 lapis langit. Nah, alam ini ternyata dipetakan ada 4 ya, ada 4 yang menggambarkan hubungan antara baharu dengan qadim. Walaupun tidak juga 4, mungkin bisa 5 atau bahkan bisa 7, tapi yang terkenali adalah 4 ya. Misalnya alam ya, alam ajzam atau alam jismani, alam jasmani atau alam lahud atau alam baharu ya. Alam yang sifatnya ada kebendaan ya, alam benda, alam wujud yang bisa ditangkap dengan panca indera, itu alam ajzam atau alam jismani atau alam jasmani. Dan yang paling rendah itu yang ada sifat wujud bendanya. Yang kedua alam rohani ya, alam roh itu tempat tinggalnya habibnya para roh, yang mana jin itu adalah kategorinya adalah roh, malaikat juga roh ya. Di dalam manusia ada juga sifat wujud roh dan sifat wujud jasmani. Tapi kalau jin ya murni adalah roh yang atau berupa metafisik atau non fisika. Lah, alam ini dimensionalnya bukan lapis-lapis fisiknya ya, dimensionalnya itu dengan dimensi fisika biasa. Kemudian alam nurani, alam para arwahul muqaddasah, para ruh suci ya, roh suci. Ini dia para malaikat, para anbiya, para syuhada, para wali, itu para ruh suci. Nah, paling dalam lagi, paling luas adalah alam ilahi, alam disebut dengan alam lahud, alam Tuhanan, itu alam Tuhan. Itulah alamat Tuhan Qadim ada di situ. Mungkin ada mulai wilayah nurani sampai ke atas sampai ilahi atau lahud, itulah. Berarti alam yang sifatnya apa namanya tadi, alam rohani masih berada di wilayah baharu, masih tersekat ruang dan waktu ya. Bentuknya meskipun jin itu juga masih baru kan, dia tersekat ruang dan waktu. Jin tidak bisa berada pada waktu yang lalu dan waktu sekarang, bisa berada pada sekarang ini. Kalau bisa memunculkan itu jin misalnya, itu sifatnya siaran ulang, siaran tunda, bukan siaran langsung. Jadi nggak bisa siaran langsung kalau jin. Yang bisa siaran langsung cuma alam nurani dan alam lahud yang ada di Maliki Yaumiddin atau puncak aras tertinggi. Nah, itu 4 alam yang kita kenal. Kemudian apakah ada dengan alam langit itu tadi? Langit itu ada 7 ya. Tadi sab'a samawatin tibaqo, ada 7 langit yang bertingkat-tingkat. Nah, dulu jin itu menghuni langit. Nanti kalau kita lihat surat jin ketika seperti itu dulu apa, aku nanautu minha maqaida lisam'i ya, dulu pernah tinggal di sana, tapi sekarang tidak lagi. Itu mungkin dulu ada di zaman dalam jin. Jadi sebelum manusia itu ada zaman jin, mungkin jin waktu ada tinggal di sana alam roh. Nah,
Kemudian sekarang kalau jin mau lewat dari itu tentu akan dihantam dengan panah api ya, dengan panah api. Jadi nggak mungkin jin itu melewati langit yang di alam qadim, nggak mungkin akan masuk ke sana. Nanti pada surat itu wazayyan walaqad zayyana sama dunya bimasobih waja'alna rujuman lisayatin. Jadi ada langit dunia, berarti ada langit dunia. Apakah itu langit fisik biru atau langit yang ada metafisik yang tempat penghuninya jin, tapi itu kategorinya langit dunia atau langit baharu yang terikat oleh ruang dan waktu ya, ruang dan waktu. Jadi nanti kalau ada pengalaman pihak-pihak orang-orang tertentu yang berhampiran berhubungan dengan makhluk jin, yang jin ini tidak berada di jasad ini tapi bisa dihubungi dan bisa kolaborasi, itu jangan-jangan masih berada di langit dunia, belum pada langit yang akhirat yang qadim, jadi masih di langit baharu karena berkolaborasi dengan jin ya, dengan jin. Nah, jin memang itu sebagai metafisik ataupun ruh, tapi tetap memakai media, memakai syarat dan rukun gitu, masih memakai juga wasilah penghubung, tapi bukan wasilah yang hakiki loh ya, namanya wasilah penyambungnya tetap seperti itu. Tapi ini masih wilayah baharu, masih wilayah wilayah dunia, karena sebutannya walaqad zayyana sama dunya, tapi langit dunia, langit yang dekat. Langit dunia itu langit baharu, dunia adalah baharu, jadi masih berada di situ. Lain cirinya nanti kalau bisa ditangkap, diinterpretasi dengan panca indera, ada rupa, warna, itu berarti masih dunia. Walaupun itu mungkin sudah metafisika ya, tadi sebutannya adalah jin ya, itu adalah jin. Cuma ketika manusia berkolaborasi dengan jin, dalam surah jin itu tidak ada jalan lain, yang bertambah adalah sesat ya. Memang jin itu ada jin yang soleh, ada yang sebaliknya. Jin ada yang muslim, ada jin yang lawan dari muslim. Itu di surah jin itu curang ya, curang. Lawan muslim adalah wa ana minal muslimuna wa minal qasitun. Nah, qasitun adalah curang daripada itu. Maka yang kolaborasi manusia, ada segolongan laki-laki golongan manusia kemudian berminta tolong sama golongan jin, maka bahasa yang ada adalah sesat ya, adalah sesat. Nah, itulah yang mungkin karena sudah menganggap ini bukan wilayah jasad, ini bukan wilayah biologis, seolah-olah bisa menjangkau yang wilayah metafisik, seolah sudah merasa itu di alam qadim, padahal masih alam baru-baru juga, yang cirinya nanti bisa diterjemahkan, dibaca dengan rupa, warna, dan rasa ya. Rasanya seperti apa rumah itu? Tanda tanya ini, tanya besar. Soalnya kalau di alam qatimnya sifatnya nur, itu nggak bisa dianu dengan rasa, nggak bisa, karena nur masuknya ke dalam kolbu ya. Nur nggak bisa. Kalau jin masih bisa, karena dia masih menggunakan gelombang cahaya ya, masih gelombang cahaya. Ini kita bicarakan nanti di tempat lain, atau kalau misalnya cahaya dengan nur itu tidak serta-merta sama, karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kalau nur 8.194.109.912 sekian ya. Itu nur. Yang ini adalah yang turun, yang nur ini adalah turun dari nurnya Allah, kata para pelaku torekot atau para penggiat torekot ya. Nurnya Allah menjadi nurnya Muhammad. Ini tidak dapat diinterpretasi, diasosiasi dalam bentuk rupa, warna, cahaya gitu ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Ketika itu diterjemahkan bisa diartikan itu hati-hati, itu masih wilayah baharu, wilayah dunia. Nah, untuk sampai kepada yang tadi diartikan bahwa nur itu adalah nurun ala nurin ya, nanti di surat Nur 35 itu tidak dapat diasosiasikan, tidak dapat dipaparkan dalam bentuk rupa, rasa, dan suara ya, nggak bisa nggak ada suara. Tapi kalau kayak suara itu masih mungkin ya, kayak ada suara yang muncul kayak loh yo, tapi bukan dalam bentuk suara. Ketika dengan nyata untuk suara, rupanya kini saya bisa sampai ke tempat ini begini, itu hati-hati, itu masih wilayah kalau baru.
sekarang bilang itu ilmu laduni. Ilmu laduni ya, itu masih berada di situ. Yang ini saya harap pelaku record ini mencermati hal seperti itu, karena nur alat konduktornya adalah nur, itu tidak dapat dirambatkan, tidak dapat disalurkan yang berupa suara, rupa suara dan rasa yang ditangkap dengan panca indera. Kalau bisa ditangkap panca indera, berarti itu masih wilayah baru, wilayah qadim, dan itu jangan-jangan merupakan wilayah jin ya tadi. Karena kalau jin itu memang ada jin yang soleh, tapi di Quran tidak ada jin yang mukmin loh ya. Yang soleh ada, yang muslim ada. Yang soleh dan sebaliknya, kata begitu di dan sebaliknya. Yang muslim dan yang curang, yang timpang tadi di surat jin juga itu. Cuma ketika orang itu kolaborasi dengan jin, hati-hati, wazadahum rohako. Jadi hanya bertambah sesaat. Wa anna rajulun minal insan minan nas, ya apa istilahnya, ya'udzu rajul minal jinni wazadahum rohako. Saya lupa ayatnya itu. Sesungguhnya kalau ada laki-laki golongan manusia yang minta tolong kolaborasi dengan laki-laki golongan jin, maka yang bertambah adalah sesat ya. Jadi di sini karena padahal jin itu tidak berupa jasad, tidak berupa jasmani. Jadi salah-salah kita yang itu buat jasmani, berarti itu alam qadim itu lah. Itu belum sampai. Alam qadim adalah nur yang tidak bisa terjemahkan dengan cahaya, suara dan rasa ya, tidak saya terjemahkan. Kalau ada cahaya warnanya kuning, warnanya apa yang sering saya baca itu hati-hati, itu masuk wilayah kalau dengan surat jin tadi ya. Tapi kalau kita tidak baca surat itu ya kita nggak tahu juga. Kayak ini seolah sudah soleh nih, sudah soleh nih. Artinya nanti salah satu ukurannya, kalau itu menimbulkan kebanggaan, itu adalah masih wilayah-wilayah baharu. Kalau itu menginginkan keagungan, rasa-rasa, rumoso, masih wilayah-wilayah baharu. Nah, bagaimana untuk bisa sampai kepada wilayah qadim? Ternyata syaratnya di samping itu mutlak tuh harus ketemu wasilah, yang guru wasilah itu juga berada pada guru dohir, bisa seperti ini. Cuma bedanya dia sudah berjalin wasilah, sudah berwasilah dengan Tuhan yang ada di alam qadim ya. Kemudian yang syarat yang tidak kalah penting dan utama juga harus nol, tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa-rasa ya, harus nol. Yang kedua juga harus lembut, karena tidak akan mungkin bumi dan langit menampung zatmu, kata Allah, kecuali hati orang mukmin yang lembut dan lunak ya. Lam yasani adi wala samai wasiani qalbul mu'minuna layinul wati. Itu kata sebuah hati orang yang lembut ya. Jadi salah satunya adalah nanti ada lembut ya. Ya, itu untuk melembutkan diri. Nah, itu caranya lah. Bagaimana kita mewadahi ini? Kalau tadi berjalin harus lewat wasilah ya. Guru wasilah itu adalah guru roh yang sudah bersambung rohnya akan roh pada yang maha roh, yaitu Tuhan yang ada di alam qadim. Nah, bagaimana kita menyambutnya? Ternyata menyambutnya itu di Quran itu wasta'inu bisobri was sholat ya. Sobri kan sabar ya. Sabar itu cara Jawa itu apa-apa cara kebenaran. Cara Jawa sabar narimo. Sabar itulah dengan hati lembut, cara kebenaran tidak pernah menurut, dan itu tandanya dia sudah terpandu, terbimbing, terarah, diarahkan oleh Tuhan yang Maha Qadim lewat guru wasi yang berwasilah. Sudah nggak pakai marah yang itu, nggak pakai benci yang itu, nggak pakai curiga yang itu, nggak pakai takut yang itu, itulah. Baru setelah itu bersabar, ternyata adalah sholat. Ternyata sabar itu pemancar utama Nabi buat hadis. As-sabru diyaun, as-sholatu nurun. Jadi nurun itu pantulan kedua, bukan pancaran utama ya.
ternyata kedudukannya adalah itu. Nah, Dan ini selama ini kita tahunya sholat ya, yang amalan sholat. amalan sholat adalah yang pertama di. Nah, gila, nanti itu kita nanti bicara tentang sholat itu sendiri ya. Apakah sholat itu yang menyembah yang begitu, sholat itu yang apa? Karena ini ada membahas sedikit. Nanti kita fokusnya kita sementara pada Tuhan Qadim dan cara mencapainya ya. Dan modal yang harus kita sediakan. Jadi kita harus sabar. Salah satu bentuk sabar namanya adalah layinul wadi, lembut dan lunak. Nah, lunak itu opo-opo mesti melebu yang namanya lunak. Dilempar ke yoplu, dicemplung ke yoplu, orang tertolak. Ini nek keras, dicemplung keras pasti mental, terjadi pecah di situ. Nek lunak enggak, utuh barangnya. Sekeras apapun dimasukkan itu pasti utuh. Itulah lunak ya namanya, seperti lumpur ya, seperti lumpur ya. Itu hati yang seperti lumpur yang tidak pernah menolak, itulah sabar. Dari kata sabar ini berarti yang paling tepat bukan sekedar diketahui menunggai ya, itu salah satu indikatornya ya. Sabar narimo, kemudian orang berguguk juga tidak ya sabar 11-12 ini. Tapi kalau tidak bersambungkan akan guru wasilah yang sudah bertali pada Tuhannya Qadim, yaitu sabar-sabar yang konyol ya, sabar-sabar yang konyol. Mohon maaf saja yang di sini supaya kita agak tersentak sedikit ya. Sabar itu. Jadi wadah yang harus, dari syarat itu adalah harus berjalin pada wasilah, kemudian modal darinya harus sabar. Sabar itu bentuk daripada mengenalkan diri tadi itu, tidak punya motivasi, tidak punya rasa takut. Karena harus diingat, semua kejadian yang sifatnya qadim adalah real time, ya. Tidak ada yang lalu, tidak ada yang akan datang terjadi, adalah semua seketika secara alam qadim, yang itu adalah energi utama, potensi utama adalah ruh ya, dan itu menjadi nur. Sekali lagi, nur dari ruh itu adalah kecepatan gelombangnya, frekuensinya bukan seperti cahaya yang 300.000 km per detik. Ini adalah setelah hitungan dari Quran 8.119.912 ya, kilometer per detik, 27 kali lipat 20 derajat dari gelombang cahaya ya, dan itu tidak dapat diasosiasikan dalam bentuk rupa, suara dan rasa ya, hanya bisa diekspresikan oleh yang mengalami gitu. Yang mengalami kayak seperti itu, bukan itu kira-kira itu. Kalau supaya kita tidak terjebak bahwa kita sebenarnya bahwa pengujar sebenarnya masih mengujarkan kepada wilayah baru, wilayah dunia, tapi sudah mengaku seolah itu wilayah qadim yang baku, mutlak dan kekal plus real time. Itulah tentang praktek thariqah ya. Sekali lagi, thariqah itu 100% praktek. Adapun ujian ini hanya sifatnya ngajak aja motivasi, tapi nanti ketika jalani harus praktek 100%, yaitu praktek thariqah Naksabandia Kholidiyah Al-Mahfiyah Nusantara atau thariqah Al-Mahfiyah. Kira-kira itu sementara itu ya. Kesimpulannya bahwa untuk mencapai Tuhan yang qadim itu kita harus melalui guru yang berwasilah ya. Kemudian untuk bisa menerima apa itu nur yang diberikan oleh Tuhan yang qadim itu, kita harus berlapang dada, berhati lembut ya, berhati lembut. Karena yang bisa menerima nur dari Allah hanyalah seorang mukmin yang berhati lembut gitu. Nah, untuk saya tambahkan supaya nyambung dikit. Ketika berlapang dada itulah yang namanya sodrun ya, kesadarannya diperluas ya. Semula kesadaran kita hanya akal dan rasa, kemudian perluas dengan kesadaran ruh ya, dan ruh dibangkit atau aktivasi rohani dengan cara kita berserah, berijab kabul kepada guru yang berwasilah yang dia sudah berakhir akan rohaninya ya, Jadi ada kesadaran, memperluas kesadaran, bukan memperluas dadanya saja. Itu yang kemarin di alam nasroh, takut ala sodrok roh. Nah, kemudian surat nas nama fi sudurin ladina, fi sudurin nas. Jadi ada kesadaran dari sudur
sadrun itu adalah sadar ya. Maksudnya sadar, kita mulai kesadaran saja ya, supaya gampang kesadaran. Itu lafal yang sama dengan Quran, maknanya sama dengan Quran, dan itu lafal ada di Indonesia, maknanya juga Indonesia. Sekali lagi yang bisa membaca Quran paling hanya orang Indonesia, orang Nusantara. Jadi spill nanti kita akan bicara pada sadrun, kita sumbung tadi ya kesadaran. Jadi di diperluas kesadarannya sehingga menjadi tadi bisa menerima ya. apa nur yang diberikan oleh Allah kepada kita Ya. untuk mencapai mukmin ya. Betul. Seperti itu. Baik, ini sekali lagi tentang praktek thariqah, karena thariqah 100% praktek thariqah nasabnya Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, thariqah Al-Mahdiyah ya. Billahi al-maksudi wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.